Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku mau lanjutin dari video sebelumnya, video unboxing mixer Philips, dan ini adalah video reviewnya. Aku langsung akan bikin kue bolu mini taro dan kita akan lihat ya gimana sih caranya, apakah lama atau lebih cepat mengembang untuk adonannya, dan bagaimana juga cara bikin bolu taronya lengkap semuanya akan aku tampilkan di video ini. Jangan lupa untuk sebelumnya Nah, jadi untuk yang pengen tahu apa aja sih isi dari box atau kardus saat aku pembelian mixer Philips HR1559 ini. Jadi kamu bisa lihat videonya, nanti linknya juga aku sudah taruh di bagian bawah. Untuk resep dari bolu taruhnya ini semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan pastinya sudah aku tulis ulang juga di kolom deskripsi di bawah. Jadi yang pertama aku mau siapkan dulu untuk bahan kering, ini ada tepung terigu, jadi aku pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan dengan baking powder, aduk rata semua bahan kering, dan sisihkan. Setelah itu mulai siapkan untuk mangkok mixernya. Yang pasti ini aku langsung review, langsung aku coba pada saat hari yang sama dalam pembelian ya. Dan jangan lupa untuk dicuci ulang dulu, setelah itu mulai kita gunakan. Jadi pecahkan dulu 2 butir telur, ini aku pakai ukuran besar. Kemudian tambahkan dengan gula pasir. Masukkan pasta vanili atau boleh pakai vanili bubuk sedikit aja. Tambahkan dengan SP dan setelah itu mulai naikkan di stand mixernya. Jadi untuk cara-cara penggunaan stand mixer ini kamu juga bisa lihat di video unboxing aku sebelum video ini ya. Dan ini aku lupa, aku masukkan dulu garam sebelum di mixer. Kemudian mulai nyalakan mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah mulai stabil langsung naikkan hingga ke kecepatan 4. Jadi aku pakai speednya itu kecepatan 4. Hingga dia berwarna putih kental dan juga berjejak. Kalau menurutku stand mixernya ini benar-benar bagus banget, kokoh, dan yang pasti karena ada kaki karet di bagian bawah dia stabil dan gak geser. Untuk mangkok mixernya dia berputar 360 derajat pada saat on atau pada saat aktif mengocokkannya. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk ada beberapa bagian yang belum tercampur rata. Nah, karena setahu aku ada juga beberapa stand mixer yang mangkoknya ini dia nggak berputar 360 derajat seperti mixer Philips ini. Kekurangannya kalau menurut aku mangkoknya ini terlalu kecil sih ya. Kalau untuk bebikinan ide jualan yang banyak banget ini masih kurang besar. Tapi kalau untuk rumahan atau ide jualan yang nggak terlalu banyak ini cocok banget dan rekomen kalau menurutku. Nah, jadi ini setelah berwarna putih kental dan juga berjejak pastinya pada saat diangkat kemudian matikan mixernya. Aku mau pastikan, jadi aku pakai spatula, ini spatula bawaan dari mixer Philips ya. Jadi ini benar-benar kaku banget dan juga berjejak, dan waktu yang aku gunakan juga singkat, nggak sampai 10 menitan. Setelah siap, kemudian mulai masukkan bahan kering yang tadi sudah kita campurkan, hanya masukkan setengah bagiannya aja. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, ini aku pakai kecepatan 1 sampai benar-benar tercampur rata. Dan setelah tercampur, kemudian mulai masukkan santan. Jadi santan ini aku pakai 1 bungkus santan instan yang aku tambahkan dengan air hingga volumenya mencapai 250 ml. Jadi masukkan santan instan ini secara bertahap. Tuang sedikit dulu, kemudian sambil nge-mix dengan kecepatan 1, setelah tercampur masukkan lagi dan begitu seterusnya hingga semua santan habis. Setelah benar-benar tercampur semua santan, kemudian masukkan sisa dari bahan keringnya, tepung terigu, hingga semua tepung terigunya habis. Dan setelah dipastikan semua bahan tercampur rata, kemudian mulai matikan mixer. Jadi dia ini konsistensinya tuh kental banget ya. Pada saat diangkat tuh dia meninggalkan jejak seperti contoh di video. Setelah itu turunkan dari stand mixernya dan aku mau aduk manual dengan menggunakan spatula dari Philips ini. Dan setelah tercampur rata dan benar-benar semuanya tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah, aku langsung bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Jadi yang satu ini aku biarkan original tanpa perasa. Kemudian untuk yang satu lagi aku tambahkan dengan pasta taro. Boleh pakai merek yang lainnya ya selain merek yang aku pakai ini. Untuk pasta taronya ini bebas, boleh pakai setengah sampai dengan 1 sendok teh. Jadi sampai dia benar-benar sesuai dengan selera kamu. Kalau warnanya masih kurang ungu, kamu bisa tambahkan juga dengan pewarna makanan. Yang pasti warnanya juga ungu dan kurang lebih nambahinnya itu 2-3 tetes aja.
Nah, setelah itu mulai aduk hingga tercampur rata seperti contoh di video ini. Untuk cetakan bolunya, aku pakai cetakan putu ayu bulat seperti ini, diameternya 6,2 cm. Kemudian aku oles dengan menggunakan minyak goreng hingga benar-benar tercampur rata ya semua sisinya. Setelah selesai semuanya, kemudian mulai tuang bolu taro dan juga bolu vanilanya ini ke dalam cetakan. Tuang secara bergantian hingga penuh sampai ke garis aja, nggak perlu sampai ke bibir cup atau bibir cetakannya. Lakukan hal yang sama hingga ke semua cetakan. Nah, dalam satu resep ini aku bisa hasilkan sebanyak 42 bolu taro. Jadi ini benar-benar banyak banget, cocok untuk ide jualan. Nah, jadi ini videonya aku cepetin ya agar nanti nggak terlalu lama. Dan setelah selesai, kemudian hentakan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara di bagian dalam adonan. Setelah selesai, langsung masukkan ke dalam kukusan yang pastikan airnya ini sudah mendidih. Kemudian kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini hasilnya setelah kurang lebih 15 menit aku kukus ya, cantik banget, dia juga mengembang sempurna. Lanjut keluarkan dari dalam kukusan. Karena ini masih ngantri beberapa cetakan yang belum aku kukus, jadi setelah ini aku angkat yang matang, kemudian aku masukkan kembali untuk cetakan yang selanjutnya dan lakukan hal yang sama hingga semua cetakan yang terisi bolu taro habis. Dan ini dia setelah semua bolu taronya sudah aku keluarkan dari dalam kukusan. Untuk cara mengeluarkannya tinggal kita tekan-tekan aja bagian samping, kemudian tinggal langsung keluarkan dari dalam cetakannya. Dan ini dia hasilnya setelah semua bolu taronya ini matang. Jadi aku mau cobain satu. Untuk bagian luarnya ini cantik banget, warna ungunya juga bener-bener cantik banget, mengembang dengan sempurna sampai ke bagian bawah atau bagian belakangnya. Dan ini tuh rasanya bener-bener empuk banget. Kamu bisa lihat sendiri ya di video, ini bener-bener garing dan juga lembut di bagian dalamnya. Enak banget dan juga yang pasti nggak bikin seret. Nah, jadi aku bikin bolu mini taro ini untuk aku hidangkan. Jadi pada saat ada acara di rumah, aku bikin cemilan bolu taro mini ini. Selain itu, untuk ide jualan ini cocok banget karena hasilnya bener-bener banyak banget dalam satu kali resep. Nah, jadi kalau menurutku untuk mixer Philipsnya ini bener-bener rekomen banget, cocok, the best lah kalau menurutku karena dia bener-bener enteng, gak berat, dan hasilnya ternyata kokoh banget untuk pengadukan telur dan juga adonan bolunya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kamu yang nyari-nyari mixer apa yang rekomen dan juga untuk kamu yang lagi nyari resep bolu taro mini ini. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.